Berdasarkan penugasan tersebut, Bulog direncanakan, saya jadi sambil pengen senyum Bu, direncanakan mendapatkan tambahan anggaran 16,6 triliun dari sebelumnya 23 triliun, total jadi 39 triliun. Pertama adalah utang Bulog sendiri itu mencapai 30 triliun kurang lebih ya. Terus bayar bunganya Bu, per bulan 250 miliar. Kalau semuanya masih sisa 9 triliun begitu. Dan mohon nanti koreksi, 16,6 triliun anggaran yang untuk penugasan penyerapan gabah petani itu apakah sudah turun atau belum? Anda bisa bayangkan bahwa mungkin mekanismenya adalah menggunakan sampling atau agregat ya, termasuk data inflasi gitu, sehingga hanya 29,18% saja yang kemudian ada pantauan atau pengawasan. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang anggota Komisi 6 dari fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyoroti soal distribusi minyak kita yang seharusnya dijual secara offline bukan online. Namun Rieke dengan mudah menemukan minyak mentah dapat dibeli melalui online. Bahkan Rieke langsung menunjukkan bukti tersebut di depan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Ini jual di online Pak? Kan nggak boleh. Harusnya di pasar tradisional, ujar Rieke. Selain itu, Rieke juga menyoroti soal penyerapan gabah petani. Ia mewanti-wanti agar anggaran penugasan Bulog soal penyerapan gabah petani. Rieke khawatir akan terjadi masalah jika anggaran tersebut tidak diturunkan. Rieke mengaku mendukung Presiden Prabowo serius mengurus swasembada pangan, sehingga Bulog menjadi salah satu entitas penting dalam program tersebut. Nah, seperti apa jalannya RDP tersebut? Mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Komentar pertama sama untuk Sekjen Kemendak Pak Isi, apakah ganti nomor telepon? Ganti dan tidak mengabari kepada kami. Ya. Mohon dikabari karena jadi susah komunikasi untuk beberapa hal. Yang kedua, saya mulai dengan pemaparan yang disampaikan oleh Kemendak di halaman 2. Ini ada kondisi harga barang kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Saya tidak mengomentari harga per item, tapi di sudut paling kanan di bawah, sudut kanan paling bawah ini bahwa kondisi harga barang kebutuhan pokok menjelang Ramadan per 28 Februari 2025 dan sekarang sudah di tanggal 3 Maret 2025, pantauan harga berasal dari kontributor atau dinas yang membidangi perdagangan di 150 kabupaten kota. Betul Bapak ya? Pasti betul karena ini tertulis di sini. Nah, saya ingin tanya apakah ini juga berkoordinasi dengan BPS atau tidak? Izin langsung. Like, comment, and subscribe. Dan share. Ibu, apakah ini juga hasil koordinasi dengan BPS, Pak Isi? Hasil dengan BPS. Ini menjadi catatan penting. Kita seringkali tidak detail di dalam pengungkap data begitu ya. Padahal bagaimana tata kelola pangan itu bisa berjalan dengan baik adalah ketika datanya akurat, aktual, dan relevan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi real masyarakat kita, khususnya dalam rapat ini adalah terkait sektor pangan. Nah, oleh karena itu menjadi catatan penting, mudah-mudahan bisa masuk dalam poin kesimpulan Ibu Ketua, karena angka inflasi yang ada saat ini kalau kita lihat adalah ada 416 kabupaten dan 98 kota, artinya ada 514 tingkat 2 dari 38 provinsi, betul ya? Nah, kemudian Bapak, data yang Bapak sampaikan, dan saya juga sudah ngecek beberapa kali di websitenya BPS,
ini ada 150 saja tingkat 2. Anda bisa bayangkan bahwa mungkin mekanismenya adalah menggunakan sampling atau agregat ya, termasuk data inflasi gitu, sehingga hanya 29,18% saja yang kemudian ada pantauan atau pengawasan. Tadi kan berulang kali ditegaskan oleh rekan-rekan sebelumnya bahwa pengawasan ini menjadi ujung tombak. Nah, oleh karena itu mohon menjadi perhatian bahwa pantauan terhadap harga komoditas pangan, terhadap inflasi, terhadap tata niaga, pasokan, distribusi, dan stok itu Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan juga Direktur Utama Bulog, saya kira sudah saatnya data ini adalah data per tingkat 2 secara real, tidak sampling begitu Pak. Karena kemudian yang menjadi masalah nanti akan numpuk di kementerian dan lembaga ya, karena datanya tidak mewakili 50% aja nggak nyampe kalau hanya 150 tingkat 2 yang dipantau. Ini dari Bapak ya, saya sampaikan ini. Ini yang pertama, mudah-mudahan masuk mendesak Kemendak untuk melakukan pantauan harga di 416 kabupaten dan 98 kota. Jadi tidak hanya 150. Yang kedua adalah mengenai kalau kenaikan harga ketika menjelang Ramadan, saya kira selalu alasannya sama begitu ya. Karena ada permintaan yang meningkat, maka harga harus meningkat. Ramadan yang penuh berkah, akhirnya berkahnya bukan bagi mereka yang membutuhkan pangan pada saat Ramadan. Oleh karena itu, analisis sementara yang saya lakukan, sebetulnya di luar permintaan yang meningkat dan kemudian ini berkorelasi dengan tidak diimbangi ketersediaan, ada beberapa hal lain, yaitu penyebabnya pertama, ketidakstabilan harga, fluktuasi akibat sistem distribusi yang tidak merata dan rantai pasok dikuasai segelintir pihak. Yang kedua, ada indikasi mafia impor dan kartel yang mengontrol pasokan dan harga sehingga memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Yang ketiga adalah permintaan meningkat tadi tidak diimbangi ketersediaan. Lalu keempat, ketergantungan pada impor. Kebijakan impor tidak terkendali sehingga harga tidak stabil. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengawasan sehingga adanya praktek monopoli dan penimbunan. Berdasarkan 5 analisis yang sederhana ini, menurut saya nanti mohon disampaikan bagaimana roadmap Kementerian Perdagangan hingga 2029 dengan 5 persoalan yang tadi saya sampaikan. Mohon secara tertulis. Kemudian mengenai minyak kita, ini juga saya ingin tanyakan. Data yang kami peroleh, karena ini agak susah berkomunikasi dengan Pak Sekjen, jadi kami nyari-nyari data sendiri Pak. Juli 2022 itu ada 45 perusahaan yang sudah terdaftar jadi produsen minyak kita. Apakah ada perkembangan produsen tersebut Bapak? Pak Isi, apakah ada perkembangan? Jumlahnya tadi saya dengar ada 80 sekian produsen. Nah, produsen ini apakah produsen yang mereka benar-benar punya minyak, bahan baku minyak sawitnya begitu? Atau mereka hanya produsen quote and quote disalurkan? Mereka hanya produsen dalam tanda kutip mengemas saja. Nah, kami minta ada data mana produsen yang benar-benar dia produsen minyaknya, mana yang kemudian, karena kami dengar di lapangan ada yang terdaftar sebagai produsen tapi sebenarnya dia bukan penghasil minyak, tapi dia hanya kemasan saja, mengemas begitu. Nah, apakah itu supplier atau apa, silahkan Bapak sampaikan kepada kami. Nah, yang artinya ini saya izin produsen minyak kita ini adanya di Kemendag Bapak? Di perindustrian. Jadi Kemendag hanya meng-approve saja, menerima aja begitu?
Ya, minyak kita hanya mereknya saja. Perusahaan yang ada ini tidak izinnya bukan di Kemendak ya. Nah, saya dapat yang 2022 begitu hanya 45. Nanti kita juga rasanya perlu mempertanyakan mekanisme suatu perusahaan bisa terdaftar sebagai produsen minyak kita. Nyambung ke Bulog di halaman 11, progres pasokan minyak kita. Ini ada 13 produsen. Ini juga sama ya, tentu saja bukan Bulog yang mengeluarkan izin sebagai produsen, tapi Kementerian Perindustrian ya Bapak ya. Ini pertama adalah Wilmar dengan kuantum komitmennya 605,6 ton, realisasi hanya 52,8 ton. Priskolin 3.300 sekian, ini sudah berkontrak sedang produksi, artinya belum ada. Apikal 192, realisasi komitmen 0. PT Musimas 400 ton 0, realisasi. Agro Makmur Raya 500, komitmen 0. Inti Beduan Perkasa Tama 700, komitmen 0. Kusuma Mukti Remaja 200, komitmen 0. Berkah Emas Sumber Terang 528 tol, komitmennya 0. Batara Elok Semesta Terpadu 312, komitmennya 0. Louis Dreyfus Company, ini perusahaan dalam apa luar nih, komitmen 300, realisasi juga 0. Inkasi Raya 500, 0. PT Tanjung Sarana Lestari 1000 ton, realisasi belum ada. Berlian Eka Sakti Tangguh 60 ton, realisasi belum ada. Total komitmen ada 8.631 ton dengan target alokasi 50.000 ton. Kemudian realisasi komitmen hanya tercapai 7% begitu. Tadi Pak Nasril mengatakan ini ada perusahaan-perusahaan ini perlu dievaluasi lah, perlu dievaluasi. Nanti yang keder Bulog sama Kemendag begitu. Memang bukan wilayah otoritas Menteri Perdagangan dan Bulog, tapi rekomendasi saya kira. Anda bisa bayangkan realisasinya Ibu Ketua 0,000, sementara kebutuhan pasar itu saya kira cukup tinggi. Kemudian berikutnya adalah ini ada dugaan penjualan dari KPPU, ada dugaan penjualan bersyarat typing sales mewajibkan pembelian produk lain milik produsen, ada juga kemasan dijual sebagai minyak curah. Dan pada Februari 2023 Kementerian Perdagangan, ini masih dirjennya Pak Isi ya, sudah mengatakan tidak boleh dijual minyak kita itu di platform online. Mari Bapak kita lihat sekarang ya, supaya saya disangkanya gibah gitu ya, bulan Ramadan gak baik. Jual minyak kita, jual minyak kita. Nah, Bapak bisa lihat, ini dijual di online Pak. Ya, kan nggak boleh, harusnya di pasar tradisional begitu setidaknya. Di supermarket dan seterusnya itu juga nggak boleh. Tapi Anda mengeluarkan aturan, lalu kemudian ini kan terang benderang Ibu Ketua, nggak usah cari-cari untuk mencari info, lihat aja dijual kok di sini begitu. Dan sehingga kemudian ini menjadi salah satu persoalan. Kemudian impor ada rencana raw sugar 200.000 ton, ini juga perlu penjelasan begitu nanti. Kemudian jaminan harga di tingkat petani yang akan panen pada bulan April, Mei, dan Juni. Rencana raw sugar ini 200.000 ton bagaimana? Silahkan nanti tertulis. Lalu kemudian impor daging kerbau dari India 100.000 ton, apakah ini jadi atau enggak begitu? Sapi 180.000 ton dengan importirnya yang kerbau, kalau saya tidak salah, kalau salah tolong koreksi, diserahkan pada Bulog begitu. Kemudian impor beras juga ada di bulan Februari 2025 senilai 700,66 miliar dengan total kurang lebih 79.361 ton, mayoritas dari Thailand, Vietnam, Myanmar, Pakistan, dan India. Nah, ini juga menjadi catatan penting. Betul tadi, jangan hanya mengatakan tidak akan impor, tapi kejadiannya impor begitu. Lebih baik mana yang impor, misalnya beras.
ini ada model beras biryani dan segala macamnya, tetap dikatakan bahwa ada impor. Daging juga, kenapa sampai harus mengimpor daging kerbau dari India? Harus ada argumentasinya. Lalu kemudian terakhir saya untuk Bulog. Nah ini ada kuncen Komisi 6 yang dipindah kedua, Pak Aryo Bimo. Terakhir pimpinan adalah terkait Bulog. Bulog itu tanggal 9 Februari 2025 ini ada pemberitaan serapannya baru 45.000 ton dari penugasan 3 juta ton hingga April 2025. Harga pembelian pemerintah HPP gabah kering panen 6.500 per kilogram. Berdasarkan penugasan tersebut, Bulog direncanakan, saya jadi sambil pengen senyum Bu, direncanakan mendapatkan tambahan anggaran 16,6 triliun. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Dari sebelumnya 23 triliun, total jadi 39 triliun. Pertama adalah utang Bulog sendiri itu mencapai 30 triliun kurang lebih ya. Terus bayar bunganya Bu, per bulan 250 miliar. Kalau semuanya masih sisa 9 triliun begitu. Dan mohon nanti koreksi, 16,6 triliun anggaran yang untuk penugasan penyerapan gabah petani itu apakah sudah turun atau belum? Itu menjadi penting. Kalau belum, Ibu Ketua izin, ini juga harus mendapatkan dukungan dari Komisi 6 agar anggaran penugasan Bulog untuk menyerap gabah petani, beritanya sudah rame, penugasannya sudah heboh, duitnya nggak ada gitu. Seolah-olah Bulognya mungkin orang akan melihat tidak bekerja, tapi ini ada siklus mekanisme anggaran. Kita harus memberikan dukungan kepada Bulog, termasuk juga ada restrukturisasi hutang Bulog yang bunganya itu sampai 250 miliar per bulan. Saya percaya bahwa Presiden Prabowo serius untuk swasembada pangan dan Bulog ini menjadi salah satu entitas penting. Oleh karena itu, bagaimana caranya nanti rapat dengan Menteri BUMN dan Himbara, kita berikan dukungan adanya restrukturisasi hutang Bulog. Jangan sampai penugasan terhadap Bulog, tapi bunganya ini bunga normal gitu. Gimana Bulog mau bekerja? Nah, oleh karena itu saya kira kita perlu memberikan dukungan kepada Bulog. Dan yang terakhir untuk Bulog kalau saya tidak salah ada stok beras itu kurang lebih lah 2 juta ton. Kalau nanti ditambah 3 juta ton, mudah-mudahan duitnya turun nih ya dengan dukungan kita Komisi 6. Kalau enggak tadi yang gabah petani itu enggak ada itu penyerapan, orang duitnya belum turun untuk Bulog. Nah, stok beras Bulog yang nanti diprediksi akan 3 juta ton disalurkan kemana? Saya hanya mengingatkan bahwa beras itu ada umur simpan. Jangan sampai kita membuka lahan padi baru di gudang Bulog, begitu Pak.